Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endavan Aswa dari kelas STPK dengan NIM 23231003 dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Faiz Jadul Laduni, NIM 23231006, kelas STPK kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Mutiara Febrianti dengan NIM 23231055 dari kelas STPK, saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Aurora, NIM 23231052, kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Asnawi dengan NIM 23231014 dari kelas STPK dari kelompok 1. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan unit penyediaan air baku di PT Perkebunan Nusantara 4 Kebun Adulina. PT Perkebunan Nusantara 4 Kebun Adulina yang letaknya di Kabupaten Serdang Begadai, Sumatera Utara, yang letaknya itu di pinggir jalan lintas Sumatera antara Kota Medan dan Kota Pematang Siantar. PT Perkebunan Nusantara 4 terdiri dari 9 afdeling, yaitu dari afdeling 1 sampai afdeling 9. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengolahan air pada PT Perkebunan Nusantara 4. PT Perkebunan Nusantara 4 merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan sawit berupa CPO atau crude palm oil. Pengolahan air atau water treatment sangat diperlukan pada perusahaan yang bergerak pada bidang sawit ini, karena air yang digunakan pada proses pengolahan pada boiler itu harus menggunakan air yang jernih dan bersih. Kemudian metode pengolahan air baku untuk menghasilkan air yang bersih lebih banyak digunakan adalah koagulasi populasi. Koagulasi populasi merupakan dua proses yang saling berhubungan dan membentuk flok yang lebih besar dengan bantuan koagulan seperti tawas dan bahan pengatur pH seperti soda, sehingga dapat dengan mudah diindahkan. Kemudian fungsi dari water treatment adalah untuk sarana menghasilkan kuantitas dan kualitas air yang bagus, yang bertujuan untuk menjaga pipa-pipa dan drum boiler agar tidak terjadi scale atau kerak yang berpengaruh pada suplai kebutuhan air pada pengolahan kelapa sawit tersebut. Selanjutnya, alur proses pengolahan air. Alur proses pengolahan air itu diawali dari air sungai yang kemudian dipompa masuk ke dalam tangki Clayver yang kemudian akan diteruskan melalui outlet pipa menuju bak sedimentasi. Setelah menuju bak sedimentasi tersebut akan menuju sun filter yang kemudian akan terus menuju tower tank, yang nantinya pada tower tank tersebut akan dibagikan ke beberapa tempat seperti domestik, hidran, dan pabrik. Alur proses pengolahan air. Yang pertama adalah sungai. Sungai adalah sumber air utama yang dibutuhkan untuk kebutuhan pabrik. Pada PTPN 4 Adolina, sumber air utama dari sungai Sei Ular yang jaraknya 1 km dari pabrik. Yang kedua ada Clayver Tank. Clayver Tank merupakan tangki yang berbentuk silinder atau kerucut yang digunakan sebagai tempat penampungan air yang dipompa dari sungai. Clayver Tank berfungsi untuk mengendapkan kotoran-kotoran yang dapat larut seperti lumpur. Alat ini bekerja dengan memisahkan partikel berat dengan aliran berputar. Partikel dengan berat jenis kurang dari 1 akan bergerak menuju permukaan air, sedangkan partikel dengan berat jenis lebih dari 1 akan bergerak ke dasar Clayver Tank. Sebelum masuk ke Clayver Tank,
Air terlebih dahulu diinjeksikan tawas A12SO4 318H2O dan soda ash atau Na2CO3 dengan menggunakan pompa bahan kimia yang bertujuan menjernihkan dan meningkatkan pH air. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam efektivitas Claver tank. Yang pertama, dosis penambahan bahan kimia tawas atau aluminium sulfat, soda ash, dan flokulan jika ada dapat disesuaikan dengan kondisi air sungai. Yang kedua, pembuangan lumpur atau blowdown apabila endapan telah mencapai keran kontrol atau biasanya tiap 6 jam sekali. Dan yang ketiga, pembersihan dan pemeliharaan menyeluruh dilakukan 3 bulan sekali. Spesifik Claver tank tadi tingginya 500 cm, diameternya 720 cm, dan volumenya adalah 120 meter kubik. Bak sedimentasi adalah tempat atau kolam untuk pengedapan lumpur atau padatan yang ada pada Claver tank tadi. Lumpur atau air yang dari Claver tank tadi akan masuk ke dalam bak sedimentasi dengan cara dipompa dan akan masuk ke channel filter. Nah, di mana channel filter tadi akan bermuara di overflow water tank. Spesifik bak sedimentasi adalah berjumlah 2 unit dan volumenya 200 meter kubik. Selanjutnya adalah sand filter. Sand filter adalah saringan pasir yang digunakan untuk menyaring endapan yang masih ada pada air setelah bak sedimentasi tadi. Nah, adapun alatnya terdiri dari tabung silinder untuk penyaringan. Spesifik sand filter adalah berjumlah 4 unit, diameternya 270 cm, tingginya 40 cm, dan volumenya 45 meter kubik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang water tower. Water tower adalah tempat penimbunan air hasil penyaringan dari sand filter. Dari water tower, tank air didistribusikan ke pabrik. Fungsi water tower adalah agar air yang masuk ke demai tank dalam kondisi yang kontinus dalam tekanan yang stabil. Keluaran dari water tower langsung ke kerak-kerak pabrik dan untuk memperluas ke boiler. Overflow dari water tower dan akan dialirkan ke bak sedimentasi. Hal yang perlu diperhatikan yaitu kebersihan di dalam water. Sekian penjelasan singkat dari kelompok kami mengenai unit penyediaan air baku di PT Perkebunan Nusantara 4 Kebunan Dolina. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.